Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, semoga hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, di mana kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, termasuk orang-orang yang kita cintai, orang tua kita. Dan di situasi pandemi saat ini, kita terus berusaha belajar dengan giat untuk mewujudkan cita-cita kita. Karena cita-cita kita yang akan kita capai di hari esok tidak mungkin kita capai atau kita raih, kita usahakan di hari esok, tapi harus kita lakukan mulai hari ini. Salah satunya adalah dengan terus belajar, apapun itu kita lakukan kebaikan. Dan tentu saja kita semuanya punya masa lalu, kita punya kesalahan, dan itu tidak masalah. Yang penting kita berusaha untuk memperbaiki diri supaya hari ini dan hari esok lebih baik, dan kebaikan-kebaikan walaupun itu kecil, itu sedikit oleh Allah dicatat, dan semoga Allah membalasnya dengan kemudahan untuk mewujudkan cita-cita kita. Sekali lagi, lakukan kebaikan walaupun itu sangat sederhana, sangat kecil, tapi mari kita mulai dari hari ini. Sesuatu yang sederhana itu oleh Allah semoga dibalas dengan kebaikan dan dimudahkan jalan kita untuk mencapai cita-cita kita. Oke, kawan-kawan semuanya, sering sekali kita datang kepada Allah, kita ingat Allah, kita meminta kepada Allah, kita berharap kepada Allah, itu ketika kondisi kita sudah kepepet, atau ketika kita sudah tidak punya solusi lagi, sehingga baru kita kemudian datang kepada Allah. Misal punya masalah, kita sedang sakit, atau apapun itulah, baru kemudian kita berdoa, ya, kemudian kita tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu di masjid, atau dengan cara-cara yang lain. Tapi sebetulnya itu terlambat. Mengapa? Karena begini, dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwa apabila kita datang kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan datang kepada kita satu hasta. Dan ketika kita datang kepada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan datang menolong kita ketika kita dalam keadaan sempit. Begitu juga sebaliknya, ketika kita datang kepada Allah dalam keadaan sempit, maka Allah akan datang menolong kita, membersamai kita ketika kita dalam keadaan lapang. Jadi apapun keadaan kita, mari senantiasa datang kepada Allah. Walaupun cara kita rasanya itu biasa-biasa saja, sholat tidak ada rasa, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita lakukan, kita senantiasa datang kepada Allah dalam keadaan senang, supaya Allah datang menolong kita dalam keadaan sedih. Begitu juga sebaliknya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu subbab di bab 1 tentang taat. Jadi ini sesuai dengan prolog saya tadi, mari kita datang kepada Allah, ya. Taat. Taat itu memiliki arti tunduk atau patuh. Kita sebagai manusia, di mana kita menyadari bahwa walaupun kita diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebagai makhluk dengan sebaik-baik penciptaan, kita bisa menciptakan teknologi, informasi, alat-alat yang canggih, bahkan sistem kesehatan yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata manusia itu memiliki banyak ketidakmampuan, ya, untuk menyelesaikan masalah. Bahkan kayak pandemi saja hari ini, suatu yang sangat kecil, ukurannya hanya nano, ya, lebih kecil daripada bakteri, ternyata mampu melumpuhkan sistem kehidupan dunia, seluruh aspek kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, sosial, politik, yang hari ini sedang kita hadapi, yaitu COVID-19. Sesuatu yang sangat kecil, manusia yang memiliki akal, ilmu pengetahuan yang sangat maju, teknologi yang sangat canggih, ternyata belum mampu juga. Makanya mengapa kita butuh tunduk sama patuh, ya?
kepada siapa? Nah, nanti kita akan mempelajari Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, nanti kita baca bersama-sama pelan-pelan ya. Dan nanti akan saya jelaskan juga secara pelan-pelan pertanyaan-pertanyaan taat kepada siapa, bagaimana caranya taat, nanti akan coba kita jelaskan. Yang pertama melalui ayat 59 dari Quran surat An-Nisa. Oke. Kita baca dulu Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke. Ayat tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru adalah amanu, orang yang beriman, seorang mukmin. Jadi kita harus berbahagia jika pada hari ini kita mendengarkan ayat ini, karena kita adalah orang yang beriman. Atau jika seandainya iman kita masih sedikit, semoga menjadi motivasi bagi kita untuk menyempurnakan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ini ya ayyuhalladzina amanu, diminta untuk apa? Diperintahkan untuk apa? Ati'u ya. Kata taat berasal dari kata ata'at. Jadi orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'u, taatlah kalian. Siapa? Orang yang beriman tadi. Taat kepada siapa? Ati'ullaha. Yang pertama diminta untuk taat kepada Allah. Wa ati'ur rasula. Yang kedua taat kepada Rasul. Yang ketiga wa ulil amri minkum. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Orang yang beriman ini di ayat 59 Quran surat An-Nisa diminta ya, diperintahkan untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu bagaimana ya? Terus nanti apa yang dijadikan sebagai sumber taat kepada Allah? Yang kedua taat kepada Rasul, bagaimana bentuk taatnya? Ya. Dan yang ketiga ada ulil amri. Rasul ini siapa yang dimaksud? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah jelas ya, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, seperti yang sering kita baca di dalam sholat ya. Biasanya kita kan kalau sholat cari yang simple. Rakaat pertama kul huwallah ya. Rakaat kedua inna. Nah, berarti insya Allah keyakinan kepada Allah, mengisahkan Allah itu bagi kita sudah di luar kepala, karena setiap saat surat Al-Ikhlas itu kita baca. Allah itu Esa ya. Allah itu kuasa, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak bergantung kepada segala sesuatu. Oke.
saya akan kesini sebentar tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Jadi Islam itu adalah satu-satunya agama yang memiliki konsep ketuhanan yang paling mudah dipahami. Allah itu esa. Jadi mustahil Allah itu dua, Tuhan itu dua. Kalau Tuhan itu dua, misal ada pencipta, ada yang menjaga, ada yang merusak. Jadi ada tiga pribadi. Maka alam semesta itu pasti hancur. Di mana satu menjaga, satu merusak, satu menciptakan. Akan terus berlomba-lomba sesuai dengan tugasnya. Repot juga. Oke. Terus ada satu ungkapan begini. Apabila ada sesuatu di mana sesuatu itu menyerupai sesuatu yang lain, maka mustahil sesuatu itu adalah Tuhan. Saya ulang, mungkin kalimatnya agak susah dipahami. Apabila ada sesuatu, anggaplah sesuatu itu batu. Apabila ada batu, di mana batu yang disembah oleh sekelompok orang, selain batu bisa jadi matahari, atau bahkan misal mohon maaf, ada nabi yang dipertuhankan. Apabila ada seseorang, batu, pohon, matahari, langit, itu dianggap sebagai Tuhan, sedangkan dia menyerupai yang lain, menyerupai sesuatu yang lain. Kalau batu ya batu yang lain, manusia yang lain, maka berarti sesuatu yang dianggap Tuhan itu mustahil Tuhan, karena Tuhan itu terlepas dari sifat-sifat kemanusiaan. Misal Nabi Isa itu dipertuhankan. Isa, apakah Isa itu dilahirkan? Iya, dilahirkan. Apakah Nabi Isa itu makan? Iya, makan. Berarti Nabi Isa seperti kita. Apakah BAB? Iya. Apakah punya rambut? Oh iya. Dan sifat-sifat kemanusiaan. Maka mustahil bagi kita loh ya, kita menghormati pemeluk agama lain, tapi ini keyakinan kita. Tapi kalau orang lain meyakini bahwa itu Tuhan, ya nggak masalah, tanpa harus kemudian kita merendahkan, mengolokkan, kita hargai. Oke ya. Jadi apabila ada batu itu menyerupai batu yang lain, berarti mustahil batu itu Tuhan. Nah, Allah ya, Tuhan yang kita yakini ini memiliki sifat Asmaul Husna, nama-nama yang baik, sifat-sifat yang baik, dan sifatnya itu selain sifat juga wujudnya itu mustahil menyerupai manusia. Loh, mengapa kita harus taat kepada Allah? Ini yang pertama ya. Allah itu sebagai pencipta bagi kita, maka sudah pasti Allah itu adalah pihak ya yang paling paham, mengetahui tentang kita. Makanya Allah itu membuat aturan yang terbaik untuk manusia. Jadi perintahnya Allah ya, dibuat oleh Allah untuk manusia itu lagi-lagi bukan untuk Allah. Dalam hadis qudsi itu Allah sampai menyebutkan begini. Apabila seluruh penghuni, seluruh umat, seluruh makhluk, baik dari kalangan manusia atau jin, itu semuanya durhaka kepada Allah. Jadi baik manusia maupun jin, dari orang yang pertama sampai yang terakhir, itu semuanya durhaka kepada Allah. Maka kemuliaan Allah itu tidak berkurang. Demikian juga sebaliknya. Apabila seluruh umat manusia dan jin, baik yang pertama maupun yang terakhir, itu taat kepada Allah, maka kemuliaan Allah juga tidak bertambah. Jadi sebetulnya Allah itu biasa saja dengan umatnya yang taat atau tidak. Tapi Allah karena Dia ya, yang menciptakan, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan ketaatan kepada Allah itu sebetulnya adalah cara Allah supaya manusia itu hidupnya selamat ya. Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada salah satu ilmuwan barat yang meneliti 100 tokoh berpengaruh di dunia, dari Nabi Adam sampai ya abad-abad ini. Dan beliau menyimpulkan, padahal beliau bukan seorang muslim, menyimpulkan bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad. Dan kalau kita membaca sejarah beliau, begitu luar biasanya beliau, akhlaknya itu sangat luar biasa. Dan ya semoga di lain kesempatan kita bisa mencontohkan ya beberapa kisahnya Nabi Muhammad yang kalau kita membaca kita sampai bisa meneteskan air mata karena terharu, begitu agungnya ya akhlaknya Nabi Muhammad, tidak hanya kepada orang Islam, orang yang beriman, tetapi bahkan kepada orang yang menyakiti beliau ya, Rasul Muhammad. Yang ketiga, ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ini mungkin bagi sebagian di antara kita asing ya, ulil amri. Ulil amri itu adalah pemimpin ya. Oke. Bahasa Arab imam ya, atau pemimpin. Pemimpin minkum, di antara kalian. Jadi Allah memerintahkan kepada orang beriman supaya taat kepada pemimpin di antara kita. Pertanyaannya, siapa pemimpin itu? Ya. Pemimpin ini konteksnya sangat luas. Tergantung konteksnya. Kalau kita sebagai warga negara, ya, lingkupnya satu negara, pemimpin kita presiden. Bukan orangnya, tetapi jabatannya ya, presiden. Dalam satu wilayah yang besar, provinsi atau daerah, gubernur. Dalam satu kabupaten atau kota, wali kota atau bupati. Bahkan misal lingkup terkecil di pemerintahan ada RT, itu pemimpin kita. Bahkan lebih kecil keluarga, berarti pemimpin kita orang tua kita, bapak ibu kita. Kalau di sekolah, bapak ibu guru kita. Kalau di organisasi keagamaan, misal kebetulan misal di antara kalian ada yang warga Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah misal, berarti pemimpinnya kalau Muhammadiyah sekarang Pak Haidar Nasir. Kalau di NU pemimpinnya Pak Said Akil dan lain sebagainya. Jadi konteks pemimpin di sini sangat luas. Tetapi nanti ada catatan, taat kepada pemimpin ini nggak saklek harus taat. Karena pemimpin ini manusia, maka pasti melakukan kesalahan. Pernah salah, bisa salah, mungkin salah. Maka taatnya kepada ulil amri ini, taat selama perintahnya ulil amri ini tidak menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulnya. Oke, so ini paham ya. Oke. Terus kemudian di ayat itu dijelaskan lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in ya. Fa in tanaza' fa in tanaza'tum fi syai'in ya. Apabila di antara kita terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, maka harus kita kembalikan kepada ilallahi war rasul. Jadi apabila bisa jadi dalam konteks ini ya, kita dalam kehidupan sehari-hari memiliki perbedaan pendapat ya, maka harus kita kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana caranya? Sedangkan kita tidak bisa ngobrol dengan Allah, kita tidak bertemu dengan Nabi, tidak hidup bersama dengan Nabi. Kita kembalikan kepada Allah itu melalui Al-Quran.
Sedangkan kembali kepada Rasul itu kita kembalikan kepada hati. Oke. Jadi kita diminta, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang segala sesuatu, ya, faruddu, maka kembalikan ilallahi, kepada Allah, war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu akan lebih baik, ya, bagimu. Baik apa akibatnya? Apapun yang kita lakukan, selama kita melakukan sesuai dengan perintahnya Allah, insya Allah itu yang terbaik bagi kita semuanya. Mungkin pada kesempatan kali ini itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang taat, ya, taat kepada Allah, Rasul, ulil amri, ya. Dan semoga dengan ketaatan ini menjadi kebaikan bagi kita, dan kemudian Allah akan selalu memberikan yang terbaik kita. Dan tak henti-hentinya saya sampaikan, marilah kita senantiasa datang kepada Allah dalam keadaan apapun, ya, baik senang maupun sedih, supaya Allah juga selalu datang menolong kita, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kawan-kawan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk mewujudkan cita-citanya, sehingga di hari esok kalian semuanya menjadi orang yang sukses, orang yang sangat dibanggakan oleh orang tua kalian dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.